Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID. Apa kabarnya? Senang sekali saya Raffi Fairuz bisa menemani Anda di Tagar TV dalam program Bincang Wirausaha bersama pegiat UMKM Wulan Ayodia. Halo Kak Wulan, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Selamat siang Mas Raffi, selamat siang Tagarian. Semoga semua sehat pada hari ini. Amin, siang juga Mbak. Nah, hari ini kita akan berbincang tentang mengenal gambaran usaha street food modal di bawah 10 juta. Nah, kira-kira nih Mbak, apa saja sih Mbak contoh usaha street food nih yang modalnya di bawah 10 juta? Ya, Mas Raffi, kalau buat atau Mas Raffi atau Tagarian yang suka banget jajan nih ya, apalagi makanan yang ada di pinggir jalan itu istilahnya adalah street food atau kita suka mengenalnya adalah kaki lima. Nah, sekarang kalau ditanya contoh-contoh usaha yang usaha street food ini yang di bawah modalnya di bawah 10 juta, itu sebenarnya banyak variasinya ya, banyak. Namun sebelum kita masuk pada perhitungan modalnya, mungkin saya akan kasih gambaran dulu nih sekarang contoh-contoh dari street food yang memang banyak banget digemari sama banyak orang juga terutama ya. Nah, kita akan membagi kalau street food ini biasanya dalam dua golongan. Yang pertama adalah street food modern. Nah, ini ciri khasnya ini biasanya jualannya itu dalam bentuk food truck di mobil-mobil gitu ya, atau dengan booth-booth modern tuh yang keren-keren gitu ya. Terus juga bisa dekorasinya modern kalau memang sifatnya seperti agak semi gerai. Nah, itu ciri khasnya memang dia menggunakan bisa mobil tadi atau booth modern. Nah, ini yang mengenai perhitungan modalnya untuk gerai modern atau street food modern ini kemungkinan perlu pintar-pintar memilih bahan untuk membuat booth dan lain-lainnya sehingga modalnya itu bisa di bawah 10 juta karena terus terang memang kalau dekorasinya lebih modern agak lebih mahal dan akan membutuhkan modal lebih banyak. Dan juga ciri khas dari street food modern ini biasanya makanannya kebanyakan ya, nggak semua. Kebanyakan adalah makanan modern dan internasional. Contohnya nih kayak burger gitu ya, sekarang rice bowl. Kalau makanan dari Jepang tuh yang lagi disukai sushi atau mentai gitu. Terus juga ada street food yang ala-ala Korea, jual topoki, odeng, itu juga sedang diminati saat ini. Dan tidak hanya makanan, tapi minuman itu juga bisa juga termasuk usaha yang bergerak dijual dengan cara street food tadi ya, seperti minuman boba yang lagi rame banget ya sekarang, terus aneka kopi modern tuh juga lagi laku juga dijual secara street food tadi. Dan itu kalau kita bicara street food modern. Nah, yang kedua adalah street food konvensional atau tradisional bisa dibilang. Nah, ini mungkin kalau dari sisi modal perhitungannya bisa jauh lebih murah karena biasanya dia menggunakan gerobak ya, gerobak sederhana atau warung tenda yang biasa-biasa aja sehingga dalam pengeluaran modalnya tidak terlalu besar. Nah, contoh usaha street food konvensional yang paling sering kita lihat adalah nasi uduk plus seafood tuh yang banyak banget ya di pinggir jalan. Nasi uduk, nasi goreng, itu biasanya dijual dalam bentuk warung tenda seperti itu ya. Namun ada juga yang seperti gerobak gitu ya, gerobak dengan tenda sederhana juga itu kayak mie ayam, bakso, pempek, sate itu banyak banget. Itu lebih ke konvensional dan kalau minumannya itu lebih kayak wedang ronde gitu. Terus juga sekoteng, jus-jus buah itu kurang lebih gambaran untuk street food yang konvensional. Namun sekarang tuh kayak angkringan juga lagi laku ya. Itu contoh yang memang konvensional dan modalnya memang cenderung mungkin bisa dikalkulasi lebih sedikit karena juga peralatan dan kebutuhannya tidak terlalu besar gitu, Mas Raffi. Kurang lebih seperti itu gambaran pilihan usaha seafood dengan modal 10 di bawah 10 juta. Wah, ternyata ada dua jenisnya juga ya Mbak, antara street food modern sama yang konvensional nih. Nah, kalau berbicara masalah pergambaran hitungannya, bagaimana sih Mbak gambaran perhitungan buat modalnya ini? Ya, untuk lebih jelasnya saya akan share screen ya. Itu Ya, untuk gambaran saja perhitungan modalnya. Ya, ini adalah contoh perhitungan modal awal. Mungkin sudah bisa kelihatan, Mas Raffi, sudah ya? sudah Mbak. Sudah ya. Ini ada contoh perhitungan
modal awal dari usaha street food tadi. Di sini kita bisa melihat ada kebutuhannya dan juga jumlahnya. Nah, bisa untuk modal di awal itu biasanya kita sebut modal awal atau yang sering kali disebut adalah modal investasi. Untuk usaha street food, ini biasanya kebutuhan awalnya adalah membutuhkan booth atau gerobak atau misalnya tambahannya bisa jadi perlengkapan dari warung tenda seperti terpal ya dan tiang-tiangnya gitu. Nah, untuk jumlahnya ini sebenarnya variatif ya, bisa yang lebih mahal dari 2 atau 3 juta, tapi bisa juga lebih murah juga. Misalnya ngambil gerobak atau booth yang sudah second atau pernah dipakai itu biasanya jauh lebih murah. Dan kemudian kebutuhan modalnya selanjutnya adalah untuk bahan baku makanan atau minuman. Nah, misalnya kita mau jualan sushi atau mau jualan burger gitu ya, pasti kita membutuhkan bahan baku. Nah, disinilah mungkin kita tidak mengalokasikan terlalu banyak karena sifatnya street food, sekitar 1,5 juta untuk membeli aneka bahan baku untuk membuat produk yang akan dijual. Selanjutnya adalah kebutuhannya untuk modalnya adalah peralatan masak dan makannya. Nah, ini juga tergantung sih dari jenis usahanya gitu ya. Mungkin kalau street food modern banyak menggunakan alat-alat atau mesin modern, ini yang memang sebenarnya seringkali agak membuat modal usaha semakin besar ya. Namun ada beberapa seafood yang street food yang memang bisa menggunakan alat-alat sederhana atau bahkan kalau misalnya di sini sudah dialokasikan 1,5 sampai 2 juta, kalau kita sudah punya alatnya untuk mulai usaha dulu, kita bisa pakai alat yang kita punya dulu. Nanti kalau sudah ngumpulin keuntungan pelan-pelan, baru mungkin kita mengalokasikan sedikit keuntungan atau sebagian keuntungan kita untuk membeli alat-alat yang lebih baik atau lebih baru. Selanjutnya kebutuhannya adalah mungkin kalau street food ada yang memang langsung dibawa pulang, tapi ada juga yang dimakan di tempat, tapi biasanya tidak terlalu besar kalau baru mulai ya, atau memang skupnya lokasinya tidak terlalu besar, jadi membutuhkan meja kursi yang tidak banyak juga, dan ini kita bisa mencari alternatif meja dan kursi ini yang menggunakan produk yang keren tapi tidak terlalu mahal. Sekarang ini banyak ya. Atau bisa juga bisa mencari perlengkapan untuk kafe tenda tapi yang sudah second atau bekas, itu juga akan mengurangi modal usaha. Selanjutnya kebutuhan pelengkap nih banyak, mungkin tergantung usahanya ya, butuh misalnya kayak kemasan, misalnya butuh tambahan alat-alat kecil-kecil lainnya gitu ya, menunjang untuk operasional usaha. Nah, ini dikondisikan dengan apa yang menjadi jenis usahanya. Sebenarnya kalau saya total di sini ada sekitar 9 juta, tapi ini jumlah yang memang masih bisa berubah, bisa lebih sedikit, bisa lebih banyak, tergantung kita menghemat atau jenis usahanya masing-masing. Jadi kurang lebih gambaran perhitungan modalnya seperti ini, Mas Raffi. Wah, keren banget tuh Tagarian. Bisa dijadiin contoh buat para Tagarians nih yang mau membuka usaha street food. Gambaran modalnya seperti tadi yang udah ditunjukin oleh Kak Wulan Ayodhya, bisa diikutin tuh. Nah, jika tadi gambaran perhitungannya sudah dipaparkan secara rinci, bagaimana sih Mbak cara menentukan target penjualan agar usaha kita itu tidak rugi? Baiklah, Mas Raffi, setiap yang mau buka usaha pasti nggak pengen rugi ya, pengennya untung, itu udah pasti. Namun kenyataannya belum tentu semua yang buka usaha itu akan untung ya. Nah, ini berkaitan dengan supaya usahanya tidak rugi, apa yang harus dilakukan. Saya juga mau share screen satu lagi ya, satu lagi. Ya. Nah, sudah bisa dilihat Mas Raffi ya gambarannya Sudah, ya. Mbak. Nah, di sini saya share screen tentang contoh perhitungan biaya operasional modal kerja usaha street food. Sebenarnya kenapa sih saya mesti bahas tentang perhitungan biaya operasional ini? Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah gimana sih caranya supaya usahanya itu nggak rugi gitu ya. Nah, usaha street food atau usaha lain jenis apapun dikatakan tidak rugi jika keuntungan dari usahanya bisa membiayai biaya operasionalnya atau biaya operasional usahanya. Nah, biaya operasional usaha itu adalah biaya yang dikeluarkan
sehari-hari yang merupakan kebutuhan biasanya dalam 1 bulan gitu ya, itu di total. Seperti apa sih? Kalau kita belajar akuntansi mungkin ada biaya tetap dan variabel, namun karena ini sifatnya umum aja, saya nggak akan bahas secara detail. Dan kalau kita misalnya bisa mengalokasikan ini sebagai modal, namanya bukan modal investasi seperti yang di awal tadi, namun sering dikatakan namanya modal kerja. Artinya adalah modal kerja itu sama dengan biaya operasional yang kita keluarkan setiap bulan. Nah, kadang-kadang usaha yang memang ingin usahanya lebih panjang, kadang-kadang tuh mempersiapkan modal kerja usahanya tuh untuk 3 bulan atau 6 bulan ke depan. Namun buat yang modalnya terbatas, nggak apa-apa lah kita menyiapkan 1 bulan dulu misalnya ya, atau kita bisa menggunakan nanti langsung dari keuntungan. Namun namanya usaha baru mulai, biasanya kan keuntungannya belum pasti nih, belum pasti. Jadi kita belum bisa tahu berapa keuntungan yang kita bisa hasilkan. Nah, ketika nanti tidak punya biaya operasional atau modal kerja, tidak ada cadangannya, ketika keuntungan tidak bisa mengcover atau menutupi biaya operasional, itu bisa dikatakan usahanya rugi dan bahkan bisa tutup langsung dalam waktu 1 bulan karena nggak ada cadangan dana operasional. Nah, ini kurang lebih perhitungan untuk biaya operasional usaha itu seperti apa? Sewa tempat. Nah, kalau street food, ini ada yang sewa tempatnya ya, berupa lapak-lapak, namun ada juga yang kadang-kadang hanya bayar biaya kebersihan tapi tidak ada sewa. Ini tergantung di mana tempat bukanya. Nah, kalau memang ada sewa tempat berarti masuk pada kebutuhan biaya operasional dan itu bisa ditulis atau dicatatkan dalam hitungan tiap bulannya. Ini contoh ya, misalnya 1 bulannya sewa tempat 1 juta. Terus gaji karyawan, ini kalau memang sudah menggunakan karyawan, mungkin awalnya 1 orang bisa dicatatkan mungkin sekitar 3 juta. Nah, tapi kalau karyawannya lebih dari 1, pastinya harus ditambahkan gitu ya, dikali 2 mungkin. Tapi untuk karyawan ini tergantung ya, berapa kesepakatan di antara pemilik usaha dengan karyawan pekerjanya. Karena street food ini biasanya ada shift atau buka di waktu-waktu tertentu, jadi mungkin bisa tidak disamakan dengan upah minimum regional atau UMR ya sering dibilang gitu ya. Nah, selanjutnya yang perlu diperhitungkan adalah biaya transportasi, di mana usaha street food ini biasanya transportasi digunakan untuk belanja bahan, terus juga untuk ke tempat usahanya, terus untuk membeli berbagai keperluan dan mungkin ya untuk banyak hal yang memang perlu dilakukan untuk kebutuhan usahanya. Nah, ini transportasi mungkin bisa dicatatkan. Kemudian ada juga usaha street food yang memang membayar listrik atau pulsa atau air ya. Kalau pulsa rasanya ya pemilik usahanya nih yang punya ini untuk lakukan operasional, otomatis dia butuh biaya pulsa. Kalau listrik ada yang memang mungkin tempat-tempat lapak yang memang disewakan, kita membayar listrik secara iuran setiap bulannya dan untuk air juga sama. Seperti itu. Nah, ini untuk kebutuhannya memang tidak bisa diratakan misalnya kayak 500.000, 1 juta, tapi sesuaikan dengan masing-masing tempat usaha dan juga jenis usahanya. Nah, kenapa sih dari awal mesti saya sarankan untuk menghitung biaya operasional atau digambarkan pada saat ini? Karena tadi kalau pertanyaannya mengenai bagaimana supaya tidak rugi, pemilik usaha itu misalnya sudah mencatatkan contohnya ini ya, di sini saya nyatat sebuah usaha street food ini, biaya operasionalnya setiap bulan adalah 5,3 juta, berarti paling tidak minimal keuntungan dari usahanya itu 5,3 juta. Nah, contoh misalnya, bila rata-rata produk-produk makanan yang saya jual untungnya 5.000 gitu ya, berarti dalam 1 bulan saya harus membagi 5,3 dibagi 5.000, berarti saya harus menjual entah porsi, entah minuman itu sekitar 1.060. Dan kalau dihitung hariannya harus menjual 36 porsi atau pack atau apapun gitu ya, setiap produknya sebanyak 36 setiap harinya. Nah, di situ bisa diperhitungkan kalau kita bisa menjual sebanyak 36 itu baru dikatakan tidak rugi, tapi belum dapat untung lebih banyak. Nah, kalau mau dapat untung lebih banyak, justru kita harus punya target lagi, berarti minimal harus menjual lebih dari 36 porsi atau pack sehari untuk bisa mendapatkan keuntungan lebih. Jadi kalau dikatakan gimana caranya perhitungannya supaya tidak rugi, yaitu harus hitung dulu biaya operasional, selanjutnya kita harus punya target penjualan, di mana target penjualannya ini
sudah dihitung untuk menutupi biaya operasional dan mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Wah, panjang ya Mas Raffi, tapi kurang lebih gambarannya seperti itu. Keren banget Mbak. Saya juga baru tahu juga usaha yang tidak rugi itu berarti usaha yang bisa menutup biaya operasional terlebih dahulu baru dia mendapatkan keuntungan. Nah, jika tadi agar usahanya tidak rugi nih, gimana sih Mbak kendala-kendala yang sering terjadi di usaha street food sama bagaimana solusinya? Baik Mas Raffi. Kendala saya tuh dulu pernah menggeluti juga ya usaha street food ya, jadi memahami di lapangan nih kendala yang sering terjadi itu apa gitu ya. Yang pertama adalah pemilihan lokasi. Ini kendala, kenapa sih kendalanya pemilihan lokasi? Terus terang untuk mencari lokasi yang tepat antara mencapai segmen kita, kesesuaian makanan kita dengan lokasi itu tidak mudah. Itu kendalanya yang pertama. Kenapa sih banyak kita suka salah milih lokasi, kadang ngelihat oh di sini setiap ada lapak nganggur rasanya pengen buka, padahal belum tentu itu cocok gitu ya. Kita harus tahu dulu di sekitarnya ini paling banyak penduduknya itu, misalnya kayak gitu ya, kalangan mana gitu ya, apa pekerja atau kebanyakan orang tua, komplek pensiunan misalnya yang deket-deket situ. Nanti kalau menjual makanan yang ala anak muda itu nggak akan cocok ketika banyak kalangan yang ada di situ adalah mungkin komplek pensiunan dekat-dekat seperti itu gitu. Jadi yang pertama memang perlu memilih lokasi yang pas lah dengan segmennya. Yang kedua adalah mengenai lokasi juga sih, masih lokasi. Ini mengenai perizinannya itu juga agak sulit ya, di mana beberapa lokasi itu tidak semua diizinkan untuk buka usaha street food. Nah, tapi kadang-kadang ada yang cuek aja, maksudnya ada yang nggak peduli, udah deh mumpung nganggur nih, ini ada tempat nganggur, saya buka aja dulu gitu ya, buka aja toh sementara nggak permanen gitu. Kalau diusir ya sudah, tapi kan sayang nih, misalnya kita udah buka di tempat nih baru berapa hari udah rame, tiba-tiba lagi operasional diusir tiba-tiba ya, karena ada operasional nggak bisa gitu, akhirnya keburu-buru pelanggannya nanti kacau riwa. Itu yang pernah saya alami dulu ya, ketika memang lokasi yang tidak diizinkan akan ada resiko seperti itu, dan sayang aja kalau menurut saya sih gitu ya, kita udah buka capek-capek terus tiba-tiba ada kendala masalah lokasi yang kita pilih itu sebenarnya tidak diizinkan untuk buka usaha street food. Jadi kalau mengalami ini saran saya ya pilih lokasi yang pas, juga kalau bisa paling enak ya yang memang sudah ada izinnya lah, memang diperbolehkan untuk tempat jualan. Tanyanya kemana? Boleh ditanya ke kelurahan setempat gitu ya, apakah di situ diizinkan gitu. Kalau memang diizinkan, saran saya ya pilih yang tempat yang lebih diizinkan. Nah, selanjutnya adalah kendalanya itu kalau bukan nih, terutama yang konsepnya warung tenda itu capeknya luar biasa. Karena memang akan bawa gerobak besar dengan tiang-tiang, tiap hari loh bongkar pasang, udah capek malam nih misalnya. Kalau baru masih semangat pendirian sore-sore. Tapi setelah pulang nih udah capek ngelayanin pembeli, terus tiba-tiba mesti bongkar lagi gitu ya. Itu tuh capeknya luar biasa, dan ini yang membuat banyak usaha street food akhirnya tidak bertahan karena kelelahan di situ. Dan juga otomatis kalau bukannya konsepnya warung tenda, itu karyawannya pastinya lebih dari satu, nggak bisa satu. Karena akan membantu pendirian warung tenda dan lain-lain. Nah, ketika ada karyawan yang nggak masuk atau kompakan nih, nggak masuk berapa orang, nah itu akan jadi kendala juga. Jadi suka buka tutup ya, nggak jualan karena memang tadi terkendala dari karyawan atau karyawannya pulang kampung. Wah, itu bisa jadi kendala yang cukup besar karena sifatnya tidak permanen tadi, konsep warung tenda. Selanjutnya ada kendala ketiga, itu adalah cuaca. Tidak semua makanan bisa disajikan, dinikmati dalam cuaca yang berubah-ubah. Contohnya yang mungkin ada es-es gitu ya, cuaca dingin itu atau hujan biasanya agak kurang laku. Atau kalau misalnya konsepnya juga warung tenda gitu ya, pas musim hujan, nah tendanya bisa basah semua. Nah ini perlu ekstra perhatian aja sih, gimana caranya mengatasinya supaya mungkin warung tenda yang lebih safe, aman, ada penutupnya dan sebagainya. Tapi ini sering jadi kendala, orang juga enggan karena ya tadi kendala cuaca. Lanjutnya itu paling sering ditakutin juga kendalanya adalah sepi pembeli. Nah, kalau ini semua usaha sih ya, tapi warung tenda ini juga ada yang rame, ada yang sepi. Nah, untuk yang sepi pembeli ini memang perlu tahu sih caranya gimana supaya rame. Nanti kita akan bahas di pertanyaan berikut. Dan
yang jadi masalah selanjutnya yang terakhir adalah persaingan yang cukup ketat. Kita kalau bisa melihat ya, kadang-kadang tuh jualan nasi uduk gak lama di sebelah sana ada lagi nasi uduk gitu ya, atau deket-deket dempet-dempet. Ya walaupun rezeki masing-masing beda-beda, tapi tetap mempengaruhi persaingan usaha tersebut. Nah, di sini ya jadi perlu tahu ketika membuka, lihat dulu di sekitarnya kira-kira persaingannya bagaimana, apakah kita siap punya keunggulan yang bisa memenangkan persaingan. Namun kalau udah dilihat, oh nih nggak ada pesaing nih di lokasi setempat, terus kita buka, kalau rame ya siap-siap juga, bahkan nggak lama lagi akan buka di situ. Jadi perlu menyiapkan mental untuk bisa bersaing secara kompetitif, karena dalam usaha bersaing itu wajar. Jadi kurang lebih gambarannya, kendalanya seperti itu, dan semua kalau bisa apapun kendalanya harus dicari solusinya. Gitu Mas Raffi. Wah, itu dia tuh Tagarian, beberapa kendala yang menurut pengalaman dari Kaulan Ayudhya juga. Namun setiap kendala pasti tetaplah ada solusinya, dari pemilihan lokasinya, perizinannya, terus tenaga juga nih, kelelahan, cuaca, sama ada persaingan-persaingan kompetitor lain lah. Nah, jika tadi ada kendalanya, kira-kira bagaimana sih Mbak cara usaha street food ini agar disukai pembeli dan laris dagangannya? Ya, ini harapan ya semua yang mungkin nonton juga pengen banget usaha laris tuh gimana. Dari pengalaman saya nih Mas, yang pertama tuh memang kalau usaha street food yang supaya cepat rame itu memang faktor merek dagang itu mempengaruhi nomor satu. Nah, kalau rekan-rekan Tagarians yang memang mau ngambil franchise atau soft franchise, itu akan sangat membantu di awalnya. Namun perlu memilih franchise atau soft franchise yang memang sudah cukup lama, sudah ketahuan ya bahwa memang banyak peminatnya, terus kita bisa melihat contoh-contoh di tempat franchise di wilayah lain itu memang ramai pembeli, gitu. Memang disukai pembeli, otomatis usahanya, penjualannya kan akan bagus gitu ya. Nah, di sini jadi perlu melihat franchise atau sub franchise yang memang terbukti memang banyak pembelinya. Tapi itu kalau yang mau ambil franchise. Kalau yang enggak, mengenai merek dagang ini, perlu dari awal memang harus menekankan pada banyak orang tentang merek dagang kita, tapi perlu lebih sabar kalau yang nggak pakai franchise. Jadi memang untuk lebih dikenal itu kan butuh waktu. Nah, untuk supaya lebih dikenal pasti kita harus punya keunggulan atau keistimewaan seperti itu ya, supaya lebih dikenal. Nah, ini kadang-kadang yang baru mulai mereknya belum terkenal, nggak pakai franchise, baru 1, 2, 3 bulan sepi pembeli, terus langsung tutup karena memang nggak siap gitu. Yang dipikir bahwa kalau buka tuh udah pasti banyak yang beli, belum tentu. Nah, ini berpengaruh. Nah, untuk membesarkan merek dagang atau mempopulerkan merek dagang itu pasti butuh waktu. Orang tuh butuh tahu dulu bagaimana makanan kita, bagaimana servisnya kita, gitu. Dari mulut ke mulut itu akan lama-lama dikenal pelan-pelan, sehingga ketika dikenal, otomatis nanti banyak orang akan, oh ya udah merek ini tuh udah pasti enak, orang banyak yang suka. Tapi perlu disadari bahwa merek dagang ini yang masih pemula butuh waktu untuk mempopulerkannya, jadi sabar kuncinya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah pasti yang namanya street food, cita rasa makanan mesti unggul. Unggul itu seperti apa? Enak. Tapi enak menurut siapa? Menurut saya atau menurut Mas Raffi? Enggak juga. Tapi menurut segmen yang dituju. Seperti itu. Misalnya saya mau jualan nasi goreng, nasi atau mie ayam lah gitu ya, atau saya mau jualan mie ayam. Mungkin yang orang tua segmennya dewasa atau orang tua suka mie yang alami sehat dengan campuran sayur dan sebagainya gitu. Tapi kalau anak muda kan enggak tuh, dia suka yang pedes-pedes, levelnya sausnya banyak gitu ya, kurang lebihnya cita rasanya tuh gurih, mantep atau gimana. Atau kalau kita mau sasarannya adalah street food di sekitar pabrik, karyawan pabrik, udah pasti pengen mie-nya tuh yang menggunung, banyak, ayamnya banyak gitu ya, harganya murah. Ini kita belum bahas harga, tapi mungkin dari cita rasanya tuh udah enak, mantep, gurih, banyak. Nah, kita harus tahu gitu loh, segmen kita ini siapa, tempat kita buka ini di mana. Nah, itu kita harus menyesuaikan cita rasanya mereka. Seperti itu. Jadi enak jangan menurut saya, atau menurut suami saya, menurut anak saya, tapi enak menurut siapa pelanggan yang dituju. Itu dari cita rasanya supaya laris tuh yang kedua. Ketiga adalah harganya.
Nah, mau seenak apa kalau harganya nggak cocok sama segmen yang dituju? Misalnya di pabrik jual mie ayam tadi, harganya dijual dengan harga 50.000 misalnya atau 30.000 seperti resto, ya nggak cocok. Kalau nggak laku ya bukan nggak bisa disalahin juga gitu ya. Nah, jadi pemilihan harga ini harus yang pas, kompetitif, sesuai dengan kantong dari siapa targetnya. Kalau misalnya bukanya street foodnya dekat sekolah, ya mereka harus tahu kapasitas uang jajan anak-anak sekolah itu berapa, disesuaikan gitu loh dengan harganya. Ini kalau mau laris ya tentu harganya juga harus pas, selain enak tadi harga yang pas. Yang keempat, yang perlu diperhatikan supaya laris juga servis atau pelayanan. Nah, ini penting banget. Rasanya udah enak, harganya udah cocok. Tapi kalau yang ngelayanin tuh judes, misalnya gitu ya, atau lama banget pesen makanan satu jadinya nanti 45 menit atau 1 jam. Udah datang salah lagi gitu ya. Makanannya salah. Habis dikomplain marah-marah. Wah, udah cuma aja gitu ya. Jadi pelayanan ini penting untuk makanan. Pelayanan tuh cepat, ramah, bersih, konsisten. Nih penting banget. Konsisten tuh apa? Hari ini enak, jangan sampai besok keasinan atau kemanisan gitu ya, karena memang tidak ada takaran yang pas atau buatnya tidak ada SOP-nya misalnya seperti itu. Jadi konsisten itu penting dalam pelayanan. Nah, juga jangan gampang tersinggung dengan pembeli gitu ya. Sekarang ini saya lihat street food yang rame-rame tuh bahkan ownernya tuh menyapa gitu ya pembelinya yang datang, apalagi pelanggannya. Pembelinya kadang-kadang bisa jadi dia makan di situ karena dia suka dengan pemiliknya yang selalu menyapa dan ramah. Itu merupakan salah satu keunggulan yang akan membuat mudah-mudahan sih usahanya laris, asal makanannya udah enak dulu ya, sama harganya udah pas. Selanjutnya adalah untuk menambah atau supaya laris ya, menambah omset, itu bisa bekerja sama saat ini dengan transportasi online. Seperti itu kurang lebih. Jadi jangan hanya jualan mengandalkan pembeli yang datang, tapi sekarang ini bisa kok daftar, mungkin kayak sebut nama ya, kayak Gojek, Grab, dan sebagainya gitu. Bisa ikutan di situ. Jadi paling tidak hanya melayani pembeli yang datang, tapi juga ada tambahan omset dari transportasi online tadi untuk yang mau pesan di rumah. Dan yang terakhir, ini tipsnya supaya laris adalah sabar dan evaluasi selalu. Nah, kadang-kadang itu tadi yang saya udah bilang, kalau baru buka, langsung pengen untung besar, itu terus terang saat ini sangat sulit. Karena banyak sekali kompetitor. Jadi harus sabar, dan dari pengalaman saya juga, segala sesuatu tuh dalam usaha harus dievaluasi. Misalnya nih banyak komplain, ternyata lama pelayanannya, ya udah diperbaiki, jangan sampai lama lagi. Oh, tiba-tiba banyak kucing nih karena street food nih ya, kucing yang mengganggu gitu. Oh ya, gimana caranya supaya pembeli yang datang tidak terganggu dengan banyaknya kucing yang pengen merekam atau berkerumun di sana. Terus misalnya tidak bersih di mejanya, lama sekali dibersihin atau sampahnya banyak. Nah, itu perlu sebuah usaha selalu mengevaluasi bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik untuk saya. Mudah-mudahan kalau tadi 1, 2, 3, 4, 5 poin yang tadi saya jelaskan dilakukan dengan baik, biasanya sih ada aja pembeli atau bisa mudah-mudahan laris manis usaha street food-nya. Begitu Mas Raffi. Wah, ternyata banyak juga ya cara-cara yang harus kita lakukan ya agar dagangan kita diramaikan oleh pembeli dan laris nih. Dari merek dagangnya juga harus diperhatikan sampai-sampai kita harus mengevaluasi segala bentuk komplain dari konsumen juga. Nah, yang terakhir nih Kak, mau dong tips menjalankan usaha street food ini dari Kak Ulan Nadia. Ya, untuk Mirsa Tagarians ya, tips dari saya kalau pingin buka usaha street food ya, yang pertama adalah usahakan memilih menu yang sesuai dengan lokasi dan segmen yang dituju, segmen atau target pembeli yang dituju. Jadi ini hal pertama yang perlu diperhatikan. Kenapa? Karena lokasi yang tidak tepat atau segmen yang dituju tidak tepat akan membuat kita lebih sulit untuk memasarkan produk usaha kita atau street food kita. Jadi yang pertama itu harus pilih lokasi dan segmen target yang tepat. Yang pertama sih lebih ke segmen target dulu. Setelah tahu segmen target, selanjutnya kita tahu di mana lokasinya untuk mencapai segmen target ini. Itu tips pertama. Yang kedua, lakukan service atau pelayanan yang maksimal atau excellent, istilahnya service excellent gitu ya. Dimana memang pelayanan itu penting. Kadang-kadang ada yang berpikir, alah orang usaha street food aja nggak perlu ini apa,
pelayanan yang baik karena harganya udah murah, udah bagus, makanannya enak, nggak perlulah dilayani seperti di hotel bintang 5. Memang nggak perlu dilayani seperti di hotel bintang 5, namun pelayanan yang baik dan menarik dan disukai itu justru kunci dari sebuah usaha street food, bisa didatengin banyak pembeli. Jadi kunci kedua adalah tadi tipsnya adalah tolong untuk melakukan service secara maksimal atau excellent gitu ya. Yang ketiga, ini harus sering mengevaluasi usahanya agar melakukan perbaikan kalau memang masih ada kekurangan dan terus membuat langkah-langkah atau rencana-rencana kemajuan yang bisa kita lakukan untuk untuk usahanya. Misalnya begini, contoh kalau misalnya tadinya punya target hanya melayani 30 pelanggan setiap hari, bagaimana bisa melayani 100 pelanggan, lalu menggunakan strategi promosi yang lebih luas atau lebih bervariasi untuk mencapai pelanggan-pelanggan baru. Sehingga semakin lama usahanya akan ada kemajuan dari waktu ke waktu. Itu aja tips dari saya. Nah, itu dia tadi Tagarian 3 tips memulai usaha street food ini dari Kaulan Ayudhya. Yang bisa Tagarian contoh nih jika ingin membuka usaha street food juga. Ya Mbak, sebelum kita menutup sesi kita pada kali ini, boleh Mbak Wulan memberikan closing statement-nya terlebih dahulu? Baik, Tagarians, buat yang ingin usaha street food, menurut saya bisa dimulai dari sekarang, momennya juga cukup pas untuk kalian yang ingin buka usaha dengan modal minim, bisa di bawah 10 juta, bisa juga di bawah 5 juta, namun dari modal yang sedikit tidak berarti usahanya akan memperoleh keuntungan yang sedikit. Bahkan dengan modal yang sedikit bisa mengoptimalkan pelayanan dan servisnya sehingga mencapai keuntungan yang lebih besar. Sukses untuk semua pemirsa Tagarian, semoga semangat untuk buka usaha, apalagi kalau usahanya di bidang street food. Itu aja. Terima kasih. Wah, keren banget nih closing statement dari Kaulan Ayudhya. Ya, terima kasih banyak Kaulan atas inspirasinya nih tentang gambaran usaha street food modal di bawah 10 juta. Ya, Tagarian, sampai jumpa dalam Bincang Wirausaha bersama Wulan Ayudhya di waktu mendatang. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda, serta selalu ingat 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Raffi Fairuz, Tagar TV.